Last boss itu nyata. Ya, Koenji. Aura last bossnya sangat kuat coy. Di awal cerita, author seolah ngebuang-buang kesempatan karakter Koenji yang powerful untuk bersinar. Dan kelihatan kalau kedepannya konflik buat tahun ketiga nanti itu bakal menjadi konflik untuk Ayano berhadapan sama Koenji. Ya, karena sekarang Ayano udah pindah kelas ke kelas barunya, yaitu kelas Sarenagi. Jadi Ayano versus Koenji itu bakalan bisa jadi kenyataan. Nah, kenapa Koenji yang layak untuk jadi last bossnya Ayano? Ayano tuh butuh lawan sepadan coy di dalam sekolah. Di sekolah itu nggak ada yang sepadan gitu. Semua itu kelihatan keroco yang gampang dimanipulasi kecuali Koenji. Ayano pun mengakuinya ya. Jadi pantaslah selain ya gamit ya, mungkin Koenji jadi karakter yang layak buat Ayano lawan dan mungkin berpotensi untuk ngalahin Ayano. Ya, Koenji kalau digambarin secara singkat, dia itu bukan anak biasa. Kemampuannya itu kayak udah dilatih dari kecil mirip Ayano. Mulai dari fisik, intelektual, logika, dan mental, Koenji itu benar-benar luar biasa. Gambaran kasar kemampuan Koenji itu kelihatan pas ujian pulau. Dia itu jadi target para anak-anak tahun ketiga, dan dia itu bisa melawan dengan cara kabur terus sembari ngumpulin poin tuh. Bahkan dia itu lolos jadi juara pertama coy pada saat itu. Stamina dan fisiknya itu ngebuat anak-anak tahun ketiga susah ngejar dia, dan kewalahan tuh para murid-murid tahun ketiga. Mentalnya juga itu nggak goyah, malahan kakak kelasnya yang kena intimidasi. Selama ini Koenji santai nggak narget kelas A, bahkan nggak peduli sama ujian karena dia itu ya nggak peduli, I don't care gitu. Soalnya itu nggak berpengaruh bagi dirinya karena dia itu berasal dari keluarga orang kaya gitu. Ayahnya tuh seorang founder, punya perusahaan coy, dan Koenji jadi CEO di perusahaan ayahnya tersebut. Pantes Koenji kayak anak pejabat gini yang arogan dan sombong. Maksudnya Koenji santai gini karena ya punya privilege dari ayahnya. Koenji yang asalnya acuh sama persaingan kelas, sekarang chance bagi Koenji buat gerak itu besar banget. Karena ayah Koenji ngedesak Koenji buat bergerak dan ngasih persyaratan gitu. Kalau misal Koenji bisa lulus jadi kelas A, maka kedepannya Koenji bebas ngelakuin apapun tanpa kekangan. Ya, Koenji yang suka kebebasan kemungkinan besar nggak akan menolak persyaratan tersebut. Di sisi lain, Ayano juga selama 1 tahun ke depan, ayahnya alias Atsuomi itu berniat untuk membiarkan Ayano. Alasannya kenapa? Ya biar Ayano bisa fokus ngadepin Koenji di kelas 3 nanti. Karena di belakang semua inilah kedua ayah yaitu Koenji Papa sama Atsuomi itu sabung anak mereka. Kalau misal si Ayano bisa ngalahin Koenji atau ngegagalin Koenji buat lulus sebagai kelas A, maka Koenji Papa bersedia untuk berbincang berduaan sama Atsuomi. Ya mungkin tujuan Atsuomi di sini untuk ngebangun relasi atau ada sesuatu yang penting yang mungkin mengarah ke politik ya. Makanya dia cukup keras kepala buat ngedeketin Koenji Papa. Ayano bahkan sempat memprovokasi Koenji kalau di kelas 3 nanti dia itu bakalan ngejamin kalau Koenji harus bergerak ke depannya. Ayano dan Koenji sejauh ini sama-sama belum ngeluarin 100% kemampuan mereka, dan ada banyak ujian khusus yang bisa jadi panggung buat mereka berhadapan ke depannya. Bukan secara individual tapi secara kelas juga bisa. Gimana menurut kalian? Koenji sendiri itu ngakuin kemampuan Ayano, tapi dia merasa lebih di atas Ayano gitu. Ya ini bakalan jadi pembuktian sih. So dengan asumsi Koenji bisa menyatu sama kelasnya Horikita, chance untuk mereka itu bisa menyaingi Ayano dalam konteks kelas ya, mengalahkan Ayano dan lulus sebagai kelas A itu sangatlah besar. Soalnya kelas Horikita tuh udah nyatu banget chemistry-nya. Tinggal cari cara aja untuk ngebujuk Koenji dan mengeluarkan kemampuan ataupun potensi 100%-nya si Koenji ya untuk melawan Ayano dan lulus sebagai kelas A.